Ya, silakan Prof. Imam Suprayogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Gus Wahid yang saya hormati, Prof. Kuncoro, para senior semuanya yang berbahagia. Mohon maaf saya pakai HP karena ada persoalan di komputer saya, banyak sesuatu yang harus diperbaiki. Tapi bagus, Prof. Imam. Mendengarkan apa yang disampaikan oleh Gus Wahid dan juga oleh Gus Prof. Kuncoro, saya kira bagus sekali dan sudah sedemikian jelas. Gus Wahid banyak ngutip Al-Quran dan Prof. Kuncoro juga begitu, Al-Quran dan juga banyak pengalaman yang disampaikan pada kita semua. Saya kira sudah sedemikian jelas. Mungkin kalau saya diminta edukasi oleh Gus Wahid untuk melengkapi barangkali sedikit saja bahwa urusan cinta dan benci ini kan berada pada wilayah hati, bukan pada wilayah otak, tapi pada wilayah hati. Prof. Kuncoro menyebut-nyebut adalah persoalan ruh. Nah, persoalan cinta ini begitu penting seperti yang disampaikan oleh Gus Wahid. Tapi rasanya tidak bisa ya, tidak. Itu sulit untuk kita itu misalnya disuruh mencintai sesuatu gitu kan, atau juga melarangnya, karena ini adalah perbuatan hati itu mungkin menjadi itu sulit untuk orang disuruh untuk mencintai dan juga dilarang untuk membenci sesuatu karena berada di wilayah hati ini. Dan cinta ini yang kalau kita terjemahkan dengan bahasa kasih sayang, itu sesungguhnya kan milik Allah sebetulnya. Milik Allah dan Rasul. Itu adalah merupakan sifat Allah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu bertebaran di Al-Quran. Sampai semua surat dalam Al-Quran itu dimulai dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, kecuali di surat At-Taubah. Surat Taubah saja yang tidak dimulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya memaknai betapa pentingnya Bismillah itu, kasih sayang itu, sifat kasih sayang itu sampai di Ummul Quran. Di Al-Quran yang hanya 7 ayat itu, kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim diulang. Di ayat pertama, lalu kemudian ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Kalau pengulangan yang bertebaran di dalam setiap ayat surat Al-Quran, di Ummul Quran saja itu ada 2 kali, dan yang pengulangan itu dianggap betapa pentingnya, maka sesungguhnya kasih sayang ini kan memang menjadi bisa kita pahami sebagai inti daripada ajaran agama ini. Tatkala kita beragama itu seharusnya kan kita mampu menebarkan kasih sayang itu kepada siapapun. Yang kalau saya katakan bahwa sifat kasih sayang itu adalah milik Allah dan kita tidak punya, maka kita kan memohon, berharap agar sifat kasih sayang Allah itu ada pada diri kita masing-masing ini. Dan semua kegiatan perbuatan kita ini kalau sudah didasari oleh kasih sayang, maka akan menjadi baik sekali. Tugas-tugas mendidik misalnya di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di pondok-pondok pesantren atau di lembaga pendidikan apapun, kalau didasari oleh kasih sayang,
maka akan sukses. Begitu juga pekerjaan-pekerjaan di mana saja, apakah di kantor, apakah di perusahaan-perusahaan, di dunia pertanian, peternakan, kalau dikelola dengan dasar kasih sayang, maka hasilnya akan menjadi maksimal. Bahkan kita seringkali membaca hasil-hasil penelitian tumbuh-tumbuhan dan juga ternak atau apa saja yang dirawat, dikelola secara kasih sayang, ada suasana kasih sayang, maka tumbuh-tumbuhan itu atau tanaman-tanaman kita itu akan mendapatkan hasil yang bagus karena apa? Dilaksanakan dengan kasih sayang. Hanya problemnya itu adalah betapa kasih sayang itu lalu tidak selalu dimiliki oleh banyak orang. Akhirnya lalu kemudian pekerjaan menjadi berantakan. Di mana-mana begitu karena hanya kurang kasih sayang. Karena itu maka sekali lagi kasih sayang menjadi sangat penting sekali itu. Lalu begitu juga tentang kebencian. Benci itu bukan sifat Allah. Tapi kalau saya membaca di beberapa ayat ini yang saya juga menjadi takut itu. Dikatakan misalnya di surat Sof ayat 3 itu yang mengatakan bahwa lima takuluna malah taf'alun. Kenapa kamu berkata padahal kamu tidak mengerjakannya? Kabura maqtan indallah antakulu malah taf'alun. Benci Allah kepada orang yang mengatakan tetapi tidak menjalankannya. Ini adalah ajaran yang luar biasa menurut imat saya ini. Kita tidak boleh sekedar banyak mengatakan, tetapi di apa yang kita katakan ini tidak kita laksanakan. Maka di dalam Islam itu kan sebelumnya dilaksanakan dulu, baru lalu kemudian dikatakan. Hanya seringkali banyak kita, saya lah terutama itu, seringkali banyak mengatakan tetapi belum saya lakukan. Saya kadang-kadang menjadi takut itu, Gus Wakid. Lima takuluna malah taf'alun. Mengapa engkau katakan tetapi tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan. Sungguh benci Allah antakulu malah taf'alun. Kamu mengatakan tetapi kamu tidak mengerjakannya. Bahkan minggu yang lalu saya juga menyampaikan di forum ini bahwa Islam itu sesungguhnya ngajari hal yang sangat bagus sekali. Kita ngomong begini saja, itu harus tahu benda yang diomongkan. Benda yang diomongkan itu harus kita ketahui. Kita tidak dibolehkan ngomong sesuatu yang sesuatu itu tidak kita ketahui bendanya itu apa. Sampai lalu kemudian di Quran juga dikatakan apa namanya di Quran dikatakan bahwa la taqrabus sholata, jangan kamu mendekati sholat wa antum sukaro kata ta'lam matakulun. Jangan mendekati sholat. Mendekati saja sholat tidak boleh, tidak diperbolehkan tatkala kita sedang mabuk. La taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan mendekati sholat ketika kamu sedang mabuk sampai kamu tahu apa yang kamu katakan. Saya lalu kemudian merenungkan, kenapa orang mabuk itu tidak boleh sholat? Karena orang mabuk itu kan banyak ngomong. Banyak ngomong tapi tidak tahu barang yang diomongkan. Pokoknya ngomong. Orang mabuk itu kan pokoknya ngomong. Tapi tidak tahu barang yang diomongkan. Nah, kalau kita lalu kemudian dilarang mendekati sholat, tatkala mabuk, barangkali kamu jangan ngomong. Kita ini jangan tatkala ngomong itu lalu tatkala ngomong tidak tahu barang yang diomongkan sebagaimana orang mabuk ini. Ini kan kalau Gus Wakid tadi menyampaikan bahwa ajaran Islam itu sangat rasional, maka terasa di sini bahwa kita itu tidak boleh ngomong tatkala kita tidak tahu benda yang diomongkan. Dan kalau ini saya perluas, jangan-jangan kita ini juga banyak ngaji Al-Quran. Kita menghafalkan sehari-hari tadarus,
Maka kalau mengikuti ajaran ini seharusnya ketika kita tadarus itu tahu barang yang diomongkan. Makanya saya juga katakan, sadarkah kita, pernahkah kita tahu bahwa benda apa sebetulnya yang dibicarakan di dalam Al-Quran, yang 30 juz, yang 114 surat, 114 surat, 30 juz yang setebal itu, yang katanya 6.666 ayat itu sesungguhnya benda yang dibicarakan apa? Jangan-jangan selama ini orang banyak menafsir. Menafsir itu adalah apa namanya, memaknai kalimat dengan kalimat-kalimat, memaknai kalimat tanpa tahu benda yang diceritakan oleh kalimat itu, menerangkan, mencari keterangan dari keterangan. Maka lalu kemudian mengingatkan saya pada latak robu sholata wa antum sukaro itu, tatkala kita memahami ayat Al-Quran yang sebanyak itu, mungkin akan menjadi lebih tepat manakala kita juga tahu benda apa yang diomongkan gitu oleh Al-Quran yang 30 juz itu. Nah, hal-hal seperti ini tadi kita bicara tentang kasih sayang dan kebencian, sampai kepada saya memahami seperti ini bahwa Islam itu begitu rasionalnya, sampai lalu kemudian kita tidak boleh ngomong tatkala kita tidak tahu yang diomongkan. Kita juga tidak boleh ngomong ketika kita belum melaksanakannya. Saya kira itu Gus Fakih, uraian saya, sumbangan saya tentang kebencian dan kebencian ini. Mudah-mudahan bisa menambah sebagai bahan pertimbangan dan juga bahan renungan. Kurang lebihnya mohon maaf Gus Fakih. HP saya agak terganggu sehingga kurang begitu enak. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.